Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama, izin gak iso aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok yang pertama, Alaina Nurun Maulida, NIM 1012209. Yang kedua, Bella Ayu Masyito, NIM 101223030. Yang ketiga, Bella Prima Herliana dengan NIM 101223031. Yang keempat, Daniela Rosa Wenas dengan NIM 101122046. Kelima, ada Rika Arinanda dengan NIM 101225051. Dan yang terakhir, Elizabeth Desi dengan NIM 101225055. Next. Antosianin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas yang pertama ada pengertian antosianin, yang kedua macam-macam antosianin, dan yang terakhir ada reaksi mekanisme. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian antosianin. Antosianin adalah flavonoid alami yang larut dalam air yang banyak ditemukan pada tumbuhan dan alam, dan termasuk dalam senyawa poliflavonoid. Analisis antosianin menggunakan HPLC-MS menunjukkan bahwa butiran ungu memiliki kandungan cyanidin dan pelargonidin yang lebih besar, sedangkan butiran biru memiliki kandungan depinidin yang lebih besar. Pigmen antosianin penting dalam respon tanaman pertanian terhadap faktor lingkungan yang merugikan. Dalam proses tanaman pertanian terhadap faktor lingkungan yang merugikan, antosianin hadir dalam sel dalam bentuk glukosida. Antosianin dalam flavonoid alami yang larut dalam air. Antosianidin bergabung dalam berbagai monosakarida melalui ikatan glikosidik untuk membentuk antosianin. Stabilitas antosianin tergantung pada pH, cahaya, suhu, dan strukturnya. Antosianin umumnya ditemukan pada bunga dan buah dari banyak tanaman. Pigmen berwarna biru, merah, dan ungu yang diekstraksi dari bunga, buah-buahan, dan sayur secara tradisional digunakan sebagai pewarna dan pewarna makanan. Fungsi antosianin. Antosianin berfungsi penting untuk kesehatan tanaman. Mereka membantu pertahanan perlindungan antioksidan terhadap herbivora, patogen, dan membantu menarik penyerbuk. Selain itu, antosianin sangat penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta dalam pengaruh kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh pemicu lingkungan serta sinar radiasi UV dan infeksi. Kemudian untuk selanjutnya adalah karakteristik antosianin. Subkelompok penting dari flavonoid yang dikategorikan sebagai polifenol disebut antosianin yang merupakan frasa yang berasal dari kata Yunani, anthos, bunga, dan kyanous, biru tua. Pigmen larut ini memainkan peran penting dalam memberikan warna khas pada tanaman, mulai dari warna merah jambu dan merah hingga ungu. Hal ini terlihat jelas pada berbagai buah-buahan dan sayuran seperti beri, apel merah, ceri, anggur merah, selada merah, terong, bawang bombay, dan kubis merah.
yang semuanya menampilkan warna-warna cerah. Antosianin terutama dibagi menjadi dua kategori berdasarkan struktur molekulnya, flavonoid dan fenolik. Flavonoid sejenis metabolit sekunder, bertanggung jawab menciptakan spektrum warna yang luas di berbagai bagian tanaman seperti biji, daun, buah, dan bunga. Di sisi lain, fenolik lebih banyak ditemukan pada jaringan tanaman lain. Adanya pola substitusi yang berbeda pada berbagai spesies tumbuhan menghasilkan antosianin yang beragam. Yang kedua, macam-macam antosianin. Next. Antosianin terutama mencakup 6 jenis antosianidin. Yang pertama, pelargonidin, yang kedua, cyanidin, yang ketiga, delphinidin, yang keempat, peonidin, yang kelima, petunidin, yang keenam, malvidin. Next. Di sini adalah struktur antosianin, bisa dilihat. Struktur antosianin berasal dari ion fluorilium dan rumus kimia dasarnya adalah C15H11O+. Unit struktural dasarnya adalah 2-fenilchromenoium atau fluorilium yang menghubungkan gugus hidroksil min OH dan atau metoksil min OCH3 serta satu atau lebih gula sesuai dengan beragam kelompok substituen pada cincin flavilium B. Mereka terdapat dalam bahan organik, terutama dalam bentuk yang terkait dengan glukosa, galaktosa, dan ramnosa. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis antosianin. Yang pertama adalah pelargonidin. Pelargonidin berbeda dari kebanyakan antosianidin. Di alam, tampak seperti pigmen berwarna merah. Pelargonidin memberi warna orange pada bunga dan merah pada beberapa buah dan beri. Next. Yang kedua, delphinidin. Delphinidin mempunyai sifat kimia yang mirip dengan sebagian besar antosianidin. Tampaknya sebagai pigmen biru kemerahan atau ungu pada tanaman. Warna biru pada bunga disebabkan oleh pigmen delphinidin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah peonidin. Peonidin adalah jenis antosianidin lain yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Ini memiliki warna magenta yang terlihat. Peonidin banyak ditemukan pada buah beri, anggur, dan anggur merah. Next. Petunidin. Petunidin adalah antosianidin termetilasi. Ini adalah pigmen merah tua atau ungu yang larut dalam air. Petunidin telah terdeteksi oleh Blackcurrant dan kelompok bunga ungu. Malvinidin. Malvinidin adalah antosianidin termetilasi O lainnya. Warnanya tampak ungu dan banyak terdapat bunga berwarna biru, terutama shimmer wave blue. Malvidin juga merupakan pigmen merah utama dalam anggur merah. Tampaknya berwarna merah, berdebu, dan lebih gelap pada anggur merah matang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada cyanidin. Cyanidin merupakan pigmen berwarna ungu kemerahan atau magenta. Ini adalah pigmen utama dalam buah beri dan sayuran berwarna merah lainnya seperti ubi merah dan jagung ungu. Yang terakhir ada reaksi sintesis antosianidin. Jalur biosintetik antosianidin dari fenilanin. Setiap langkah menunjukkan konversi substrat menjadi produk dengan enzim spesifik yang terlibat. Jalur ini dimulai dengan fenilalanin yang mengarah ke asam sinamat dan dilanjutkan dengan pembentukan 4-coumaroyl-CoA
Kopling dengan malonyl-CoA di bawah aksi CHS menghasilkan naringenin yang kemudian dihidroksilasi oleh F3H menjadi dihidro-KM-ferol dan oleh F3H menjadi dihidroquercetin. Keduanya direduksi oleh DFR menjadi leukoantosianidin dan kemudian diubah menjadi antosianidin oleh ANS. Langkah terakhir, glikosilasi oleh UFGT menghasilkan antosianin. Representasi skematis ini menguraikan langkah-langkah enzimatik yang mengarah pada beragam pigmen flavonoid yang berkontribusi terhadap pewarnaan pada tanaman. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.